Peristiwa besar yang pernah terjadi di alam semesta ini adalah saat peristiwa besar dan keajaiban saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Hal ini karena ia adalah benih pohon penciptaan. Jika Tuhan tidak menghendaki kelahirannya, maka tidak akan ada alam semesta maupun manusia saat ini. Oleh karena itu, pintu menuju dunia ujian pun tidak akan pernah terbuka. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan berkah terbesar bagi umat ini dan rahmat bagi seluruh alam yang mengubah jalannya sejarah. Sebelum kelahirannya, ibunda Nabi Sayyidinah Aminah menyadari adanya cahaya dalam dirinya saat mengandung, yang saat kelahirannya bersinar begitu terang sehingga ia dapat melihat istana-istana di Suriah, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah misteri yang ditunjukkan oleh sebuah hadis. Kalau bukan karena kamu, wahai kekasihku, aku tidak akan menciptakan langit alam semesta. Lebih jauh, kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khusus untuk masyarakat tertentu, tetapi umum dan universal. Karena itu, beberapa peristiwa ajaib pasti akan terjadi ketika ia memuliakan dunia dengan kedatangannya. Dan peristiwa-peristiwa ini akan membuat orang-orang yang cerdas dan bijaksana akan berpikir, subhanallah, masih banyak lagi mukjizat yang menakjubkan yang menandakan kelahirannya yang penuh berkah. Berikut ini adalah 8 peristiwa ajaib pada saat kelahiran Nabi Muhammad, dan ini dianggap sebagai mukjizat terbaik yang pernah diturunkan saat kelahiran beliau. 1. Sebuah bintang lahir pada malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Di kalangan Yahudi ada banyak ulama. Mereka menyimpulkan dari kitab-kitab mereka bahwa Rasulullah akan datang. Mereka ahli dalam membuat kesimpulan dari pergerakan bintang-bintang. Pada malam kelahiran Nabi, sebuah bintang bersinar di langit, dan para ulama Yahudi memahami bahwa Nabi terakhir telah lahir. Penyair Nabi yang terkenal, Hasan bin Sabit, menggambarkannya sebagai berikut. Saya berusia 8 tahun. Suatu pagi, seorang pria Yahudi berlari sambil berteriak, "Hai orang-orang Yahudi!" Orang-orang Yahudi lalu berkumpul di sekitar pria itu dan berkata, "Ada apa? Mengapa kamu berteriak?" Lalu pria itu berkata, "Izinkan aku menyampaikan kabar ini kepadamu. Bintang Ahmad telah lahir malam ini. Ahmad telah lahir malam ini." Kisah ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dengan teliti. Dahulu kala ada seorang Yahudi yang tinggal di Makkah. Pada pagi hari setelah malam kelahiran Rasulullah, beliau pergi dan berdiri di hadapan orang-orang Quraisy, dan dia bertanya, "Apakah ada bayi laki-laki yang lahir pada malam ini dari suku kalian?" Lalu orang-orang Quraisy menjawab, "Kami tidak tahu." Atas jawaban ini, orang Yahudi itu melanjutkan ucapannya, "Pergilah, carilah dan carilah. Nabi dari masyarakat ini telah lahir malam ini. Ia memiliki tanda di punggungnya." Mendengar berita itu, orang-orang Quraisy pun pergi dan mulai melakukan pencarian. Setelah beberapa saat berlalu, dan mereka berkumpul kembali mendatangi orang Yahudi itu dan menyampaikan berita, Abdullah baru saja melahirkan seorang putra malam ini, dan ada tanda di punggungnya. Orang Yahudi itu lalu pergi ke tempat yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy tersebut dan melihat tanda kenabian, dan dia berteriak seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak, "Kenabian tidak ada lagi pada Bani Israel. Wahai kaum Quraisy, kalian akan dianugerahi dengan kemasyhuran yang begitu agung, sehingga akan terdengar di mana-mana, dari timur sampai barat." Pada malam kelahiran beliau saat itu, langit tengah merayakan kelahiran Nabi besar dengan taburan bintang yang bersinar terang. 2. 14 menara istana Kisra di kota Madian runtuh. Malam itu adalah malam kelahiran sang kekasih penguasa alam semesta. Waktu telah menunjukkan pukul berapa dia dilahirkan.
Kota Madian yang tadinya sedang tertidur lelap, tiba-tiba terbangun dengan suara berderak-derak yang mengerikan. Suasana yang menjadi sangat mencekam dan heboh. 14 menara istana kedaulatan Persia yang tadinya berdiri sangat kokoh, kini berderak-derak bergoyangan dan akhirnya runtuh. Raja Persia Kisra yang menghabiskan malam itu dalam ketakutan yang sangat, dan dia memanggil para pemimpin agama di negara itu untuk mengadakan pertemuan segera setelah pagi tiba. Mereka akan membahas tentang apa yang terjadi pada malam itu. Dalam pertemuan tersebut, Kisra duduk di singgasananya dengan mahkota di tubuhnya. Begitu mereka memulai pertemuan, tiba-tiba masuk istana seorang pria dari atas kuda yang berlari kencang. Pria itu segera masuk istana dan membawa sepucuk surat. Kisra membaca surat itu. Di sana tertulis bahwa api yang telah menyala terang selama ribuan tahun di istana Istahrahbat telah padam. Berita ini menambah ketakutan dan kegelisahan Kisra. Ketika itu, kepala Kadi Hakim Persia, Mubizan, menyampaikan mimpinya. Saya melihat ratusan unta yang mengaum dengan kuda-kuda Arab yang gagah di depan mereka. Mereka berenang menyeberangi sungai Tigris dan menyebar ke seluruh wilayah Persia. Lalu Kisra menganggap bahwa mimpi Mubizan yang sangat jujur, berpengetahuan, dan adil ini sangat berarti. Dia menjadi sangat gugup. Ia ingin memecahkan teka-teki ini. Ia lalu bertanya kepada Mubizan yang berpengetahuan tinggi dan kebijaksanaannya yang sangat ia percayai. Kisra berkata, "Lalu apa artinya ini?" Jawaban kepala Kadim singkat namun padat. Itu berarti bahwa sesuatu yang sangat penting akan terjadi di BH Arab. Atas hal ini, Kisra menulis surat kepada Numan bin Munzir, Gubernur Hira. Dalam suratnya ia berkata, "Jika ada seorang ulama di sana yang cukup berpengetahuan untuk menjawab pertanyaanku, kirimkanlah dia ke sini sekarang juga." Setelah menerima surat tersebut, Numan menyadari keseriusan masalah tersebut dan segera mengutus seorang ulama bernama Abdul Masih bin Amr ke Madain. Penguasa Persia itu segera memberikan kesempatan kepada ulama tersebut. Setelah menceritakan kejadian itu, Kisra memintanya untuk menjelaskan apa arti semuanya. Abdul Masih mengatakan kepadanya bahwa ia tidak dapat memberikan informasi kepada Kisra tentang apa yang terjadi, dan dia menambahkan, "Saya punya paman seorang yang bernama Satih. Ia tinggal di dekat Damaskus dan ia memiliki cukup pengetahuan untuk menjawabnya." Atas hal ini, Kisra menugaskan Abdul Masih untuk pergi dan mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut dari Satih. Peramal terkenal dari Damaskus, Satih adalah orang yang aneh. Tubuhnya tak bertulang dan hampir tidak memiliki organ. Wajahnya menempel di dadanya dan dia sangat tua. Dia selalu berbaring telentang. Ketika ia dipanggil ke suatu tempat, maka mereka akan melipatnya seperti bungkusan berita tentang hal yang tidak diketahui dan yang tidak terlihat. Menurut ramalannya adalah benar, dan ia sangat populer di kalangan orang-orang wilayah Sam saat itu. Abdul Masih menempuh perjalanan panjang dan berat hingga akhirnya ia tiba di rumah pamannya tersebut. Saat itu, peramal terkenal Satih sedang menjalani hari-hari terakhir dalam hidupnya. Ia telah menderita penyakit yang sangat serius. Beratnya penyakit itu membuatnya tidak kuat untuk berbicara, dan ia tidak dapat memberi hormat kepada tamunya. Akan tetapi, ketika Abdul Masih menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, tiba-tiba Satih berubah. Satih yang saat itu sedang sekarat di ranjangnya membuka matanya dan mulai berteriak kegirangan, seolah-olah ia telah berada di pintu kehidupan kembali dan bukan di pintu kubur. Satih berkata, "Wahai Abdul Masih, wahyu ilahi akan dibacakan lebih lanjut. Pemilik tongkat cahaya kebenaran telah diutus sebagai seorang nabi terakhir. Lembah Samawa telah dibanjiri, api Persia telah padam, dan Damaskus bukan lagi Damaskus bagi Satih.
Ingatlah bahwa Hakim Tunggal yang dapat mengatur waktu, yang mengendaki hal ini semua, dan ia telah mengikat kedua ujung tali kenabian. Peramal Damaskus itu menarik nafas dalam-dalam dan menambahkan, akan ada banyak menara yang runtuh, penguasa akan muncul dari Sasaniyah, dan kemudian panji itu akan terwujud. Itu adalah kata-kata yang terakhir yang diucapkan oleh Satih, seolah-olah ia telah menunggu untuk mengungkapkannya kebenaran ini dengan kata-katanya sebelum ia meninggal. Begitu ia selesai berbicara, Satih memejamkan mata dan menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Peramal termasyhur dari Damaskus, Satih, meramalkan kelahiran Nabi terakhir dengan jelas lewat kata-kata tersebut. Peristiwa ini yang belum pernah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa kedaulatan dan kekuatan Persia yang terjerumus dalam 4 keyakinan gelap Maddaisme, yaitu Zoroaster, akan tersapu oleh cahaya abadi yang dibawa oleh orang yang terkemuka yang lahir malam itu. Sejarah menyaksikan dengan apa yang diramalkan Satih telah terjadi. Negara Persia dimasukkan ke dalam wilayah Islam oleh pasukan Nabi di Khadasiyah setelah kedaulatan 14 penguasa yang berlangsung selama 67 tahun. Peristiwa yang ketiga, Danau Sawa Tabaria yang terkenal yang dianggap suci tiba-tiba mengering. Riwayat terakhir Baihaqi menyebutkan tentang Danau Sawa yang terletak di Qum dan Hamadan, wilayah Iran utara modern saat ini. Pada malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, danau yang luasnya cukup untuk dilalui kapal itu mengering. Kota ini dikenal sebagai kota para penjahat. Tanda kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang merupakan tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya, sekaligus peringatan bagi para penduduk Sawa. Ia juga menunjukkan bahwa orang yang baru lahir akan melarang memuliakan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Cahaya ilahi yang menerangi timur dan barat, seolah-olah mereka adalah sebuah ruangan kecil, diamati pada saat kelahirannya. Maksudnya adalah agama yang dibawa oleh orang yang baru dilahirkan itu akan meliputi timur dan barat, serta mendidik dan membina 1/5 umat manusia dengan penuh kasih sayang. Peristiwa yang keempat, lembah Samawa lenyap di telan banjir. Juga pada malam saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi banjir besar yang melanda lembah Samawa dan seluruh kota Samawa. Penduduk kota saat itu mencari perlindungan dengan memanjat bukit dan gunung karena ketakutan. Kemudian mereka menulis surat kepada Kisra, Kaisar Persia, menjelaskan situasi dan meminta makanan dan minuman darinya. Mayoritas penduduk kota ini adalah penganut Zoroaster yang menganggap api sebagai Tuhan mereka. Setelah kelahiran Nabi, api yang sangat besar itu padam, seperti api biasa yang mati karena banjir dari laut. Ini berarti orang yang baru lahir itu akan menyapu bersih ajaran Zoroaster. Demikian pula halnya dengan penyembahan berhala. Dalam waktu yang singkat akan menerangi bumi dengan cahaya tauhid. Peristiwa kelima, hancurnya pasukan gajah. Menjelang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 571 Masehi, kota Makkah kedatangan rombongan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini dipimpin oleh Raja Nasrani Abraha. Dia adalah seorang gubernur jenderal Najasyi, Habasyah di Yaman. Namun Allah menggagalkan penyerbuan ini dengan mukjizat berupa burung ababil yang menyerang pasukan itu dengan batu-batu panas. Saat itu, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi yang diberi tanggung jawab sebagai pemegang kunci dan pemelihara Ka'bah. Melihat rombongan Raja Nasrani, dia hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya Ka'bah kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abdul Muthalib pun berdoa kepada Allah agar melindungi Ka'bah dari Raja Abraha dan bala tentaranya. Ketika pasukan gajah tersebut mulai bergerak mendekati Ka'bah, Allah mengutus sekawanan burung-burung yang disebut ababil yang membawa batu-batu kerikil panas seperti batu dari neraka. Burung-burung itu lalu menjatuhkan kerikil-kerikil panas tersebut pada pasukan gajah, sehingga seluruh tubuh mereka meleleh seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kehancuran seperti itu adalah siksaan yang nyata dari Allah.
karena daging tubuh mereka semua satu persatu berjatuhan dari tubuhnya. Peristiwa yang keenam, berhala di Ka'bah berjatuhan di mana-mana. Pada saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebanyak 360 berhala yang telah dipasang dengan alas timah jatuh di sekitar Ka'bah suci. Satu lagi di dalam Ka'bah, yaitu Hubal, yang menyerupai manusia dan diyakini mengendalikan tindakan-tindakan ramalan. Orang-orang kafir biasa melemparkan anak panah ke patung-patung itu, menggunakan arah jatuhnya anak panah sebagai jawaban yang diberikan oleh berhala kepada mereka. Peristiwa jatuhnya 360 berhala di dalam Ka'bah suci diamati oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi, yang kemudian mengunjungi pendeta Kristen Nassau yang tinggal di luar Mekah untuk meminta penafsirannya. Kaum musyrik Quraisy telah menutupi Ka'bah dengan kegelapan berhala yang dulunya merupakan tempat di mana keesaan Allah telah menjadi simbol yang dihormati untuk pertama kalinya. Akan tetapi, berhala-berhala yang dipaku dengan timah itu tidak dapat berdiri tegak di hadapan kebesaran kelahiran Nabi besar Muhammad, wakil dari akidah tauhid keesaan Tuhan. Ini memiliki makna penting. Orang yang baru lahir akan menyingkirkan penyembahan berhala sebagaimana tugas yang dibebankan kepadanya. Dunia menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala yang tak bernyawa itu, dan juga mengganti berhala-berhala di hati dengan iman Islam. Peristiwa ketujuh, bintang-bintang jatuh dari langit. Bintang-bintang berjatuhan dari langit bagaikan gugurnya daun-daun di musim gugur pada malam kelahiran Nabi. Peristiwa itu menandakan bahwa setan dan jin tidak akan mampu lagi mengambil informasi dari langit. Karena Rasulullah lahir dengan membawa wahyu, tentu saja para peramal dan jin yang memberikan informasi dangkal yang dicampur dengan kebohongan harus dihalangi agar mereka tidak dapat mencampur adukan antara wahyu dengan keraguan. Ramalan sudah sangat meluas sebelum Nabi. Setelah Al-Quran diturunkan, Al-Quran pun mengakhirinya. Bahkan banyak para peramal menjadi beriman karena mereka tidak dapat lagi menemukan informan mereka dari para jin. Jin jahat dahulu biasa naik ke langit yang lebih rendah untuk mencoba mendengarkan pembicaraan antara para malaikat yang ditempatkan di Ka'bah di tingkat itu, yaitu Bait Al-Izzah, dengan tujuan untuk mendengarkan tentang qadar, ketetapan ilahi tentang manusia. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Pada saat kelahiran Nabi, mereka ditimpa bintang jatuh dan tidak dapat lagi mengakses ilmu tersebut, melainkan diusir oleh panah api. Peristiwa yang ke-8, tahta iblis runtuh. Iblis memiliki kompleks istana ketuhanan, dan dia iblis mengamati dan meniru singgasana Allah berada di atas air sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-7. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arasinya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Sungguh jika kamu, Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini Al-Quran tidak lain kecuali sihir yang nyata. Maka ketika ia terusir dari surga, iblis mendirikan singgasananya di atas air di dunia ini. Singgasananya yang kemudian runtuh saat kelahiran Nabi, sehingga ia pun mengutus jin jahat untuk mencari tahu dari tempatnya bersemayam apa yang telah terjadi. Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan dalam karyanya yang terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah, atau awal dan akhir. Beliau meriwayatkan bahwa iblis berteriak keras 4 kali. Pertama, ketika Allah menetapkannya sebagai makhluk yang terkutuk. Kedua, ketika ia diusir. Ketiga, ketika Nabi SAW lahir. Dan yang keempat, ketika surah Al-Fatihah diturunkan.
Ini tentu saja bukan suatu kebetulan bahwa peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu terjadi atas kehendak Yang Maha Kuasa dan mengabarkan kepada manusia tentang kelahiran Nabi terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.